Ya malam. Hadir ya, oke. Malam semuanya. Malam Pak Edi juga. Wah, market baru. Ini ada burem ya ini kalau gini. Burem enggak? Kurang deket ya. Kurang jelas, enggak apa-apa ya. Minimal satu. Benar. Aduh. Ya, malam semuanya. Ya, enggak jelas ya. Jadi untuk Shiba ini, kalau Shiba 30 menit yang terakhir ada pembelian untuk menahan ya, masih mending lah. Sehari ini rada itu ya, merah semua ya, agak koreksi. Yang belum itu ya bisa diserok kembali sebetulnya, karena BTC dominannya kecenderungannya juga naik. Jadi market ngalami itu ya, sideways. Karena ini itu ya teman-teman, ini kan besok itu juga acara pasca atau apa, hari besar juga. Besok juga setelahnya weekend. Ini 3 hari berarti itu institusi libur. Jadi kecenderungan market lebih cenderung sideways itu sangat wajar. Naik turun di situ aja. Ya malam semuanya. Jadi pergunakan momentum seperti ini, yang dipergunakan apa? Tunggu reaksi ini, BTC-nya agak lumayan loh koreksinya. Loh, ini barusan koreksi loh BTC. Bisa nih sampai di 16 264. Jadi tunggu aja. Kalau yang mau nambah muatan ya nanti aja. Tunggu kalau di 26.400 aja. Berarti memang mau nyentuh di EMA 25. Kalau lihat tidak kuat, dia naik tidak kuat, mungkin ada perlu nyentuh dulu satu kali. Maktul gitu apa lebih dalam dikit ya. Kalau lebih dalam ya ini 264. Di sini ringnya. 26400. Ini rataan koreksi ini. Kalau lihat ini, rataan koreksi. Kita belum tahu nih. Ada berita apa sih? Tok, sampai koreksi gini ya. Ada yang tahu FOMC deket-deket ini tanggal berapa? Ya gampang nanti, bentar. FOMC deket-deket ini tanggal berapa ya? Karena terbacanya itu FOMC-nya tidak ada jadwalnya tuh, masa tidak ada sama sekali? Iya, apa ya, bentar. Nanti kita bahas ini dulu baru awal. Apa Bang Calvin mana ya? Ada yang tahu enggak ini? Ini kan cuman datanya itu kemarin FOMC-nya. Terus yang di tengah-tengah ini, thank you Bang Rempah Buta. Jadi yang di tengah-tengah ini sebelum Juni ini ada yang tahu enggak jadwal FOMC-nya itu ada enggak?
Karena di sini terbacanya cuma Juni. Nah, ini yang perlu nanti teman-teman perhatikan. 2 dan 3 Mei, Om. 2 dan 3 Mei lah. Jadi kepegang itu sudah 2 dan 3 Mei. Berarti nanti betul akhir April itu perlu waspada ya, teman-teman. Akhir April perlu waspada berarti. Tetap ada apa itunya ya, beritanya secara tetap pressure-nya, takutnya reaksi dari marketnya takutnya tetap ada. Nanti yang paling berat itu malah dugaan saya di Juni ini. Ini berarti kalau 13-14 Juni itu berarti awal-awal Juni itu sudah terjadi itu. Koreksi itu sudah terjadi. Jadi Juni awal teman-teman perlu benar-benar melihat market itu dengan waspada. Karena menurut saya ini jebloknya di sini nanti. Berita ini kan ditahan, mau dipungkiri ndak bisa. Jadi gini, Amerika ini seperti makan buah si malakama, dinaikin, buangnya kolab semua, ndak dinaikin, kenyataannya seperti itu. Akhirnya berdampak banyak kepada sektor, bahkan sampai orang lepas dolar. Akhirnya melebar kemana-mana. Ini masalah ini melebar kemana-mana sebetulnya. Tapi apakah itu nanti suatu saat tidak ada ledakan yang di luar kendali? Mesti ada. Gitu. Kapan? Ditahan sampai dia kuat bertahan. Nanti di Juni itu perlu waspada. Karena kalau teman-teman perhatikan momentum di dalam market, di dalam dunia investasi, itu produk itu paling berat di awal Juni sampai pertengahan Juni. Itu biasanya sudah berita buruknya itu kencang. Itu kalau dalam dunia investasi Juni pertengahan sampai bulan-bulan 10 itu berat. Market itu berat. Itu yang perlu teman-teman ketahui dulu. Hampir rataan setiap tahun terjadi hal seperti itu. Nah, saat ini melihat market saat ini apa yang harus itu? Ya ditunggu aja. Kalau dia koreksi terlalu dalam sih sudah tidak. Tinggal ini menunggu dia mau ngepost di MA25. Ada potensi, ada. Tapi bisa ini cuman sideways aja, nanti nunggu ini ke atas gini bisa ya. Karena ini kan kalau dilihat kan MA25-nya nyusul. Dia butuh retest. Retest di mana? Di MA25. Kalau bocor-bocor sedikit dari MA25 tidak apa-apa, itu bagus. Untuk targetnya kemana? Tetap targetnya antara ring 38.000 sampai 48.000. Ini sampai Mei akhir ya. Tapi mungkin antara ada koreksi kecil lagi itu di sekitar Mei awal mungkin. Itu di FOMC itu 23 itu masih ada gejolaknya, tetap ada. Tidak mungkin tidak. Karena tidak bisa dipungkiri kondisi Amerika tidak baik-baik saja. Bukan kondisi Indonesia yang di Indonesia masih oke. Asia aja sudah itu ya, apalagi penggabungan antara Cina, Rusia dan Arab Saudi di BRICS itu kekuatan memunculkan kekuatan yang berbeda. Dan ini partai yang di luar itu, karena ini akan ada kondisi apa ya, akhirnya perang gitu loh, bukan perang cuman perang secara fisik. Mereka yang punya kekuatan menyusun kekuatannya tidak mau juga itu diombang-ambingkan oleh dolar. Sama akhirnya. Ini tergantung yang kuat yang mana saat ini. Dan menurut saya dolar ini juga mungkin tidak akan menjadi dominasi ke depan. Ini yang perlu
yang ditakuti teman-teman perlu takut itu satu, ketika dolar nanti sudah hampir rataan orang mengurangi suplai dolarnya, tidak menjadi safe haven lagi, berarti kan uang itu banyak kembali ke Amerika. Collab enggak kira-kira? Yaitu collab. Nah, collab itu dampaknya yang perlu diperhatikan itu adalah seluruh dunia, bukan Amerika. Dampak ledakan itu yang perlu diperhatikan. Ketika itu balik ke Amerika, otomatis kan tekor toh. Dampaknya apa? Yang utang dengan Amerika itu nanti juga berdampak semua. Itu negara-negara yang banyak utang apalagi berupa dolar itu tetap terasa sekali. Itu dampak domino yang perlu diperhatikan untuk market ke depan. Nah, saat ini apa Apakah kondisinya masih baik-baik? Mungkin sebulan 2 bulan ini masih ditahan. Makanya April Mei ini mungkin masih ada orang mempergunakan momentum ini. Untuk apa? Minimal dia tidak bagaimana bisa mempergunakan celah yang ada dengan kebijakan. Amerika kan yang pegang kebijakan, enak pemeranannya. Seandainya ini dia main puterin di BTC, di kripto gitu ya, di BTC biasa, dia ambilin semua mumpung murah, saham yang murah-murah ambilin dulu, nanti Mei begitu itu mereka sudah tahu semua gitu loh, strategi mereka secara itu tembus semua. Apalagi yang punya kebijakan juga The Fed aja dari Amerika juga kan, jadi menang dari segala kondisi apapun. Nah, kita harus melihat market saat ini apa yang harus dilakukan, ikuti irama mereka. Enggak ketinggalan, ini baru kita baru sharing SRP ya, enggak lagi. Jadi untuk market saat ini tetap tenang. Yang perlu diperhatikan adalah MA25. MA25 nya di mana? Mungkin target koreksi paling terberat mungkin akan di area 26.400. Saham hobi itu ditawarin ke Binen kali aja. Wah lah, kalau itu biar diborong Pak Edi, Bang Orion. Pak Edi, ini loh, Pahe, saham hobi itu. Kalau stock market crash, BTC up, ya koreksi juga. Kalau crash ya koreksi. Ya, kalau crash ya koreksi. Itu apa? Berarti areanya mana? Nah, ini cara ngitungnya gini. Kalau contohnya ini ya, kalau dua ini kalau dari sini ke sini kan berarti sekitar 8%. Berarti ya tipe up koreksinya berapa? Kurang lebih di 12%. Omi CL enggak. Saya mungkin tidak ambil sih. Karena kalau buat saya secara pribadi, kalau ada kesempatannya cuma di MA99 baru saya ambil, karena sudah cukup. Saya cuma butuh ilmu untuk bisa memantau, karena kan margin aja yang saya gulung. Jadi saya cuma menunggu momentumnya sampai sini aja. Untuk TPM saya akan TPM pertama, TPM awal. Kalau lihat di kondisinya koreksi dulu di sini, saya tidak jadi. Kalau sampai dia koreksi di 26.400 dulu, saya tidak jadi TPM di 32.000. Karena saya akan TPM di area 34.500. Oh, 36. Saya akan TPM di antara 34 sampai 36 ini. Nih, di sini nih areanya. Jadi ringnya akan berubah. Kalau sampai dia menyentuh 26.400, jadi saya akan TPM-nya tidak jadi di 32 tapi di sini. Nanti. Enggak, belum telat tak baru.
Ya 34.400 lah podo ya. Ya, betul ya Bang Kavin. Jadi kalau seandainya yang terjadi adalah 26.400 yang disentuh, kita akan merubah TPM-nya. Jadi TPM-nya malah itu bagus. Buat apa? Kenaikan TPM-nya jauh lebih tinggi ke depannya. Karena dia sudah retest dulu di MA 25. Gitu ya. Itu yang pergerakannya dilihat aja, tapi kalau dia tidak menyentuh dari apa 26.400, kita tetap targetnya adalah 32.000. 32.000 ini akan menjadi TPM awal kita. Tergantung strateginya, tergantung apakah dia mantul di 26.400 dulu atau langsung ngegas. Kalau langsung ngegas kita akan ambil TPM di 31,5 sampai 32.000. Izin gabung ya, monggo Bang Digdaya ya. Itu ya. Jadi pergeseran dari kita pantau aja dulu lah seperti apa marketnya. Terus yang menarik ini SRP ya. Coba saya pengen tahu marketnya itu di berapa untuk. Jadi untuk SRP ini teman-teman perlu perhatikan di Binance itu ada data transaksi atau data penjualan. Teman-teman klik di situ. Ini memang secara satu harinya memang dia terjadi penjualan di 19 juta ya. Tapi di 4 jamnya itu sudah mulai masuk dari yang last itu sudah mulai plus. Dan di situ terjadi berarti dia itu tidak mengingini produk itu kedorong ke bawah terlalu signifikan. Berarti ada rem di situ. Nah, itu yang teman-teman juga perlu perhatikan. Jadi ketika market terjadi penurunan seperti itu, seperti apa marketnya, data penjualannya seperti apa, itu teman-teman bisa ngerti. Minimal itu menjadi satu sudut pandang yang bisa, oh ini ternyata reaksinya dari Wells ini membeli, berarti menahan harga itu, gitu ya. Itu penting juga. Untuk SRP aman-aman ya, masih cenderung oke lah. Terus kita akan lihat jadi teman-teman perhatikan ETC USDT naik bosku. Oh ya, ya berarti thank you Bunda. Kayak 6 jam lalu. Oh gitu ya. Dia kurang lebih seperti itu. Memang berarti memang oh gitu. Makasih Bunda, makasih Pak Edi ya. Oke, makasih. Makasih Bunda, makasih Bro Hengki. Yuk di follow-follow untuk Bunda Ira, untuk Bang Hengki, Bom dan Pak Edi ya. Pak Edi itu namanya Pak Ali itu ya. Ali 66 gitu ya, Pak Edi. Jadi untuk SRP cukup oke, ada penahanan market untuk temper 4 jam ya. Untuk ETH coba kita lihat. ETH ini thank you Bro Enggi. Untuk ETH ini pembuangan barang ya malah. Tapi ini yang 15 menit sudah mulai ada masuk untuk last-lastnya. Tapi temprem satu harinya masih cukup oke. Ini kalau teman-teman perhatikan, yang diperhatikan apanya atau sebenarnya yang diperhatikan adalah plusnya. Ya walaupun ini plusnya ini kan berarti kan mediumnya yang jual seperti itu. Jadi plusnya, tapi kalau ini cenderung masih banyak dijualnya daripada membeli gitu. Makasih ya Pak Edi. Jadi perlu dipantau juga itu biar teman-teman bisa ngerti keadaan market saat ini, walaupun di Binance ini cuman bisa meng-cover 45% dari posisi itu penjual jual beli global ceritanya gitu. Jadi Binance ini
kan marketnya cuma 45% dari total semua di seluruh dunia gitu ya. Itu yang perlu, tapi minimal teman-teman sudah dapat input, oh kayak gini dong marketnya. Oh ya Bunda, makasih, selamat bertugas Bunda. Ini menurut saya 3 hari ini akan rada ya set B aja di situ-situ aja lah. Ring yang akan dimainkan di ring berapa? Kemungkinan cuman di ring ini loh. Ini aja ada support kok. Di 26.700 itu ada support juga. 26.700 ada support, ini support kuatnya. Terus di 26.400 itu ada support. Terus di 27.170 100 27.200 juga ada support. Jadi masih kuat secara itu. Ring yang akan belum tentu sampai 26.400 sih. 27.200 bisa. Kalau di situ kesentuh juga sudah menyentuh MA25. Dan itu bagus malahan. Kalau saya lebih senang dia nyentuh dulu. Saya lebih senang karena ini sudah nyusul loh. Saya lebih suka kalau dia nyentuh dulu tapi langsung bisa ada perlawanan naik mantul. Itu lebih bagus. Moga-moga yang terjadi seperti itu ya. Yuk tanya apa lagi nih? Untuk ETH ya, ETH ini tunggu aja. Ini ya rodok itu ya. ETH mungkin akan koreksinya akan kemana mungkin loh ya, 1750. Ini 1743, gulitin aja 1750 aja. Kalau terjadi koreksi paling berat di mana di situ. Tapi itu juga menjadi satu potensi untuk loncatan kembali. Targetnya kemana setelah itu Om? Kemungkinan kalau dia retest dulu di 1750 malah itu bagus untuk ETH. Target terdekatnya itu ada di area 2150 dan 2450. Ini target yang perlu dicapai gitu ke depan. Ondologi naik. Ondologi itu ya, perbintangan ya naik ya mungkin bisa juga. Shiba gimana Om, naik apa turun? Kalau Shiba itu ditahan cukup bagus habis ini ya, habis Solana ya. Habis Solana saya akan bahas Shiba. Shiba bagus ya. Shiba ada yang menahan kok. Santai aja Shiba. Shiba kenceng sekali. Tadi sebenarnya saya mau bahas Shiba tapi ini Solana dari tadi ya. Kita bahas dulu lah. Jadi kalau untuk Shiba itu supply-nya itu banyak masuk. Saya tadi sempat lihat sebentar gitu. Shiba termasuk holdernya cukup konsisten untuk mempertahankan harga di 0.10 sampai 0.11. Solana kalau mau serok aja. Ini memang waktu di MA99 seperti ini waktu momentum di mana untuk cicil kembali. Tidak usah takut, santai aja karena ini kan belum naik. Tetap apa potensinya di mana? Potensinya antara 48 sampai 75. Ini sampai Mei ya. Mei akhir nanti promonya sampai areanya ini. Santai aja, enggak usah bingung. Market seperti ini kecenderungannya itu kan lesu kayak enggak naik-naik. Nanti kalau ngepam sendiri. Dan ngepam itu biasanya maraton. Jadi ini memang butuh kesabaran. Kadangkala kalau saya melihat market seperti ini, apa yang saya lakukan ya santai aja. Ya tinggal itu aja, mantau-mantau simpel aja. Saya sudah tidak nambah dulu karena memang menunggu, satu sudah cukup, kedua menunggu momentum kenaikan untuk TPM aja. Jadi ya, untuk Sol boleh dicicil boleh, yang MA99 tidak apa-apa, cicil aja, tidak usah takut.
Ini waktumu untuk membeli. Jangan di saat ketika sudah naik-naik teman-teman kejar-kejar, itu malah salah. Malah ketika orang itu tidak suka, orang rasanya itu kok tidak kayak produk dibuang-buang, ya sama seperti ada SRP kemarin, sama di sini tidak ada yang mau. Ketika PAM itu semua pada ngejar, selalu seperti itu mas, gitu ya. Pergunakan market-market yang seolah-olah seperti tidur, asal proyeknya bagus, teman-teman ada di MA. Jadi gini, kalau saya secara pribadi pembeliannya ketika itu di Toyib, kalau memang sudah mengalami momen bullish memegang kontrol, saya cuma mau beli di MA99 atau di bawah MA99. Tapi perlu menjadi catatan penting, MA99-nya jangan yang sudah membentuk gunung gini ya. Kalau sudah membentuk gunung gini ya namanya bukan baru, tapi sudah naik gitu ya, beda ya. Jadi kalau masih landai seperti ini boleh ambil gitu. Gitu ya. Yuk kita Shiba Army ini saya akan Doge Avak ya. Oke, habis ini ya. Doge nanti diituin lagi ya. Ini untuk Shiba Army ini lihat. Ini dari 15 menit, 30 menit nih, kelihatan sekali kan? Nih. Nih, 1 jam. Suplainya walaupun yang retail tetap masuk gede. Nih. Ini berarti retail itu sudah mengingini ini. Nah, memang mungkin sudah dibeli oleh paus-paus kemarin yang di bawah ketika posisinya sedang di sini kan. Tapi ini termasuk juga cukup pembelian yang cukup bagus. Nih. Ketika di 10 atau di MA 99 banyak yang beli. Berarti holdernya cukup bagus, cukup solid gitu ya. Jadi untuk Shiba menurut saya cuma butuh waktu aja, momentum yang akan terjadi gitu ya. Jadi santai aja untuk Shiba. Walaupun kemarin kalau yang kemarin itu sudah beli banyak itu, yang last itu banyak yang beli dan Shiba. Jadi area-area harga 10 itu aman, penumpangnya banyak, penumpang besar-besarnya. Kalau teman-teman penumpang besarnya banyak itu aman, tidak usah takut. Bolomu yang uangnya banyak-banyak masih ada, mereka tidak mungkin mau rugi. Dia pasti ada waktunya di PAM. Untuk Doge ya ini tunggu dulu aja. Tapi walaupun mungkin ini memang retestnya sudah cukup sih mungkin di sini. Tapi kalau belok gimana bisa Anda Om? Ya bisa. Kalau dia belok nanti areanya tetap MA9. Kalau diberi kesempatan teman-teman, nanti diberi kesempatan nanti di sini sekali ya serok. Gitu ya. Kalau Doge nanti kamu dikasih kesempatan di MA99 ya serok lagi. Kalaupun terjadi koreksi bisa di MA99 bisa, bukan tidak bisa ya, tapi mungkin MA7 ini sudah cukup, moga-moga aja sudah cukup dan mantul ya. Terus cara lihatnya gimana, tetap kembali lagi ke itu, marketnya seperti apa, apakah terjadi perlawanan atau tidak. Kalau saat ini yang supply yang mempertahankan masih retail, tuh banyak retail kan, retail yang kerja. Hijaunya banyak yang detail ya kan, bukan large-nya sudah kemarin, large-nya ketika pembelian gede-gede, ketika di sini mereka sudah beli, mereka jual dan berarti sebagian ini yang beli sudah retail. Nah sampai koreksinya ini biasanya nanti kalau kebacanya itu ada dari paus itu banyak yang mau beli, nanti akan terbaca dari time frame 1 harinya, terbaca di atas ini supply-nya hijaunya banyak, bisa 10%, 10%, nah itu pergerakan gitu ya, cara melihatnya gitu.
Terus untuk Doge, kalau target masih jauh, tapi kalau koreksi ada potensi. Doge masih punya potensi di 0,081 masih bisa. Tapi mungkin ini 0,875 tadi itu udah koreksi cukup baik. Moga-moga bertahan di area ini. Karena kalau melihat di posisi benangnya ini di bawah, harusnya ini cuman menyentuh di sini dan dia ngepam kembali. Moga-moga saya tidak salah melihat. Kalau saya melihat momentum seperti ini lebih berpotensi seperti ini. Berapa persen? Ini untuk naik ke atas itu 75%, untuk koreksi kembali ke golden ratio 25%. Ya. Gitu. Jadi banyak pamnya. Karena posisi benang MA 25-nya mau menyusul, ini cuma menunggu. Biasanya gini. Ketika ini teman-teman kalau yang sudah sering di live di room ini sudah seringnya tahu, ini sering dijelasin seperti ini. Jadi momentum seperti ini kan nembus benangnya MA7-nya. Begitu MA7-nya itu gini, ini memang dia ngepostnya adalah MA7 menjadi pertahanan ketika FOMO. Itu yang teman-teman perlu perhatikan. Jadi jangan takut malahan. Contohnya apa? Ayo kita lihat dari contohnya seperti SRP. Ini sama nih, polanya sama ketika proses pertama SRP sama nih. Jadi kondisinya seperti apa? Seperti ini nanti. Nih. Dan ngepam kembali sampai dia di atas. Kalau sudah ini kan sudah DPM, ini mau koreksi kemana? Kemungkinan ini aja masih ke atas ini. Nanti ngepost lagi di sini, pam kembali. Gitu ya. Jadi tidak usah takut selama dia center masih mempertahankan. Ini kan pertahanan pertama di MA7, pertahanan kedua di MA25, pertahanan ketiga baru di MA99. Dan nanti ketika MA99-nya sudah tidak kuat, nanti dia melengkung. Tapi ini perlu proses ke atas dulu. Gitu ya. Sama dengan Doge ini. Jadi Doge potensi naik. Doge potensi naik ya. Apa ya, oke di sini ya. Doge potensi naik. Nggak usah takut. Kalau mau cicil boleh cicil. Harusnya ini tadi kemarin di 0,875 itu boleh dicicil kembali. Terus kalau koreksi kembali di mana paling berat? Kemungkinan dia akan di 0,83. Di sini enggak di bawah ini langsung ya, ini kan proses kemungkinan nanti ketemunya crossnya di sini. Kalau memang terjadi MA25 dia nge-crossnya di sini, dan ini menurut saya sangat kecil sekali untuk dia sampai ke MA99. Kemungkinan potensinya adalah ini bisa hijau, ini nanti perhatikan ya, besok pagi pun bisa hijau. Doge ini belum tentu merah, ini bisa jadi ini hijau. Kalau feeling saya lebih potensi dia akan hijau, karena dia sudah retest di sini. Moga-moga saya tidak salah ya dalam melihat. Tadi apa itu afak apa ya? Afak ya mau ya. Terima kasih Om ya, sama-sama. Apa udah naik toh? Ya udah santai aja. Tadi kan betul. Ini yang dari kemarin itu kan afak, kita bahas afak. Oh gimana afak? Di sini nih kamu beli, gitu kan? Ya pangan konsisten selalu seperti itu. Nah, untuk menunggu apa momentum seperti ini? Momentumnya target terdekat di mana? Target terdekat tetap di resist ini. Kalau dia bisa menembus, dia akan ke resist ini. Jadi garisin aja resist-resistnya. Nanti teman-teman bisa ngerti kapan toyib itu muncul. Ketika ini buat garis-garisi semua, sebenarnya teman-teman mempermudah teman-teman mencapai target mana yang harus teman-teman take profit margin. Nanti dari sini kan muncul. Apakah mungkin di sini adalah toyibnya?
apakah di sini mungkin adalah toyibnya atau mungkin cuma di sini toyibnya. Nah, ketika ini muncul toyib-toyibnya, teman-teman bisa TPM. Karena TPM di awal kondisi kenaikan ini kan bullish memegang kontrol, baru awal seperti ini, dia koreksinya kemungkinan akan ringan, paling di MA25, nanti nendang lagi ke atas lagi gitu kan. Jadi kalau saya secara pribadi saya cuma TPM, mungkin TPM pertama di sini, terus TPM kedua mungkin di sini gitu. Lah koreksi biarin, karena itu membuat teman-teman kaya akan ilmu. Kadang-kala kenapa kok Domiwan kok koreksi tidak dijual semua, saya tidak mau. Buat saya ilmu jauh lebih penting daripada saya menjual dan setelah itu saya bingung dan panik. Tapi sebenarnya malah disitulah saya lebih sibuk kepada jual beli saya. Kenapa kok saya tidak mau jual beli? Karena saya lebih mengedepankan soal ilmu. Jadi kalau mau take profit ya take profit, terus diem melihat memantau market kembali. Jadi saya dapat satu ilmu di dalam itu, mantan bos saya itu yang mengupdate mindset saya. Dulu itu dia ngomong hal yang simpel, kalau kamu mau jadi besar, jangan sibukkan dirimu dengan aktivitas-aktivitas yang terlalu menguras tenagamu. Sebab ketika kamu menguras tenagamu, otakmu tidak akan terpakai. Otakmu akan capek. Ketika kamu ada waktu, kamu akan bisa melakukan hal yang sangat besar. Udah, kenapa? Itu juga saya praktekin dalam dunia bisnis, dalam dunia investasi. Itu sudut pandang yang menurut saya betul. Ketika kita capek, lelah, dan konsentrasi kita cuma terfokus kepada jual beli, maka kita tidak bisa lengah gitu loh, atau tidak maksimal dalam strategi atau money management kalau di dalam dunia investasi seperti itu. TPM itu contohnya gimana? Take profit margin. Ada apa ya? Ini apa nih? Ada. Oke. Bang Kawin kalau itu ketawa. Iya Pak Edi. TPM itu maksudnya adalah take profit margin. TPM ya. Artinya take profit margin. TPM itu. Jadi marginnya yang dijual. Gitu ya, Bang Oka ya. TPM. Untuk AVAX seperti itu ya. Untuk AVAX targetnya untuk terdekat adalah 31. Bukan 31. Target terdekat adalah 22,8. Target berikutnya adalah 30. 30. Target FOMO-nya adalah 52 sampai Mei. Gitu ya. Ini ada ya requestan Pak Edi. Bang Calvin jangan ketawa. Margin itu maksudnya, margin itu keuntungan. Bati. Margin itu keuntungan. Jadi contoh, kamu modalnya $1.000, naik jadi 1.300, yang dijual ya 300-nya. Ada di time frame satu harinya, lah ini kok sampai gini. Moga-moga jangan merah ini Pak Edi sampai besok pagi ya. Ini jangan sampai merah ini ada. Ini dipertahankan kok, masih dipertahankan di time frame 4 jam Pak Edi. Cuman di time frame satu harinya ini kalau bisa jangan merah. Ini kalau lihat di potensinya di time frame 4 jamnya mantul nih Pak Edi. Mungkin besok pagi itu tidak merah. Potensinya kayaknya tidak merah. Harusnya lo ya, kalau melihat dari time frame 4 jamnya harusnya dia mantul besok pagi, tunggu aja ya. Tapi apakah isi muatan di berapa? Kalau saya secara pribadi saya pasang jaringnya nanti cuman di sini aja, di 0,3580. Ini kalau pasang jaring untuk cicilan di sini aja. Mungkin di MA25-nya, MA99-nya ketemu.
Tapi apakah itu terjadi? Kesempatannya cuma 20%. Menurut saya naik potensinya. Tetap melanjutkan kenaikan. Potensinya naik 80% Pak. Potensinya naik untuk ada 80%, 20% dia koreksi kembali ke MA25 di 0,358. Jadi ya, potensi terburuknya di sini. Ini cuma 20% potensi itu terjadi. Kurang lebih lah, seperti itu ya. Om, kenapa ETH kemarin ngacir sendirian? Ada masih jauh, ada masih baru kok. Ada itu double top harusnya naik. Ada itu masih jauh, 0,8. Nanti yang di April akhir ini kemungkinan ya target yang akan terjadi mungkin 0,68. Kalau saya tidak salah lihat ya, 0,6 ke atas harusnya. April ini ya, moga-moga sampai sana ya. Nah, itu sudah dijawab Pak Edi. Kenapa ngacir duluan? Itu sinyal. Sinyal awal untuk altcoin session biasanya ETH. Habis itu nanti BNB ini kan belum ngacir nih. Itu betul. Nah, itu karena ETH terakhir konsolidasi ya, gitu ya. Terus BNB itu BNB FTM Matic, mungkin FTM masih dikasih napas lah 0 sampai double bottom, apa ke FOMO ke $1 ya kita tidak tahu. Tapi FTM untuk FTM sendiri sudah gunungnya sudah muncul kelihatan ya, jadi cukup perlu berhati-hati. Nanti kalau sudah 0,66 juga perlu waspada, lebih baik tarik modal kalau untuk FTM. Sisain margin aja itu sudah take profit kencang juga untuk FTM ya. Kita ini belum bahas FTM, kita bahas FTM ya. Jadi Phantom ini Velo ada enggak? Ya nanti bentar. BTC cenderung sideways. Kalau terjadi koreksi, pertahan jaringnya adalah di 26.400, tapi sebelum 26.400 itu ada pertahanan cukup banyak. Di 27.200 juga ada support, di 26.700 juga ada support, 26.400 juga ada support. Jadi pertahanan BTC cukup kuat. Tapi kalau yang terparah mungkin di MA25, tapi itu bukan menjadi sesuatu yang buruk, tapi malah daya pantulnya akan lebih tinggi, lebih dari 32.000 kalau terjadinya adalah koreksi di 26.400, malah momentum untuk kenaikannya akan lebih bullish kembali, lebih bullish. Jadi tidak apa-apa, mau koreksi, ayo kita hantam kembali gitu. Itu aja caranya, mindsetnya seperti itu. Jadi untuk FTM ini yang menjadi catatan penting teman-teman, satu itu adalah sudah gunung. Ini ya, MA99 sudah gunung. Tapi berpotensi tidak untuk double bottom gini, berpotensi bahkan lebih dari double bottom pun. Targetnya sebenarnya nanti itu targetnya di Mei memang ini harusnya $1. Tapi apakah itu bisa sampai ke atas ini? Karena ini di sini sudah tinggi, moga-moga yang terjadi itu, jadi berarti prosesnya seperti ini dan tumbang kembali. Gitu ya. Jadi nanti FTM FOMO-nya di sini, tapi kalau nanti di sini di double bottom-nya di sini, sebaiknya modalmu yang buat tarik. Itu jauh lebih aman ini kamu kalau double bottom buat tarik modal jauh lebih aman. Gitu ya. Kalau langsung tumbang ya memang kayaknya sih belum, masih oke lah, masih ada momentumnya untuk FTM masih ada. Om, kiat BTC kira-kira gimana? MA-nya udah mau cross kah? BTC enggak, ya ini kalau cross palingan di sini terberat 26.400 enggak masalah. Dia nyentuh sekali paling.
masih ada pertahanan di 27.200. Ini kalau nyentuh di 27.200 saja sekali aja berarti kan sudah nempel. Mantul lagi, mantul. Kayak apa Om kondisinya? Ini contohnya kayak gini nih. Ini contoh yang lebih tepat untuk menggambarkan posisi saat ini. Ini contohnya itu butuh ini loh. Butuh ini. Gitu. Butuh nyentuh. Karena FOMO terbentuk. Jadi kondisi saat ini sama enggak, B? Sama. Ini enggak usah takut. Gitu ya. Ini 2019 loh. Ini 2019 juga momentumnya sama. Cuman bedanya yang kemarin di sini ini dia nyentuh di sini. Baru naik. Bedanya cuman gitu aja, tapi momentumnya sama. Sampai Mei. Sampai Juni. Nanti bergeser 22 hari sampai 30 hari, ya berarti cuman sampai Mei akhir. Sebelum tanggal FOMC 13 seminggu sebelum FOMC kan nanti Juni itu FOMC-nya adalah 14 Juni. Nah itu sebelum itu seminggu itu wes menurut aku sudah itu balik arah, marketnya akan tumbang tanggal awal Juni lah, berhati-hati. Yang diambil dari riwayat tahun 2019 karena kan 1 tahun sebelum halving. Ini kan 1 tahun sebelum halving. 1 tahun sebelum halving yang terjadi apa? Setengah dari ATH lebih. Jadi ini ATH-nya, all-time high-nya ini setengahnya. Tapi dia lebih. Waktu 2019 itu lebih dari setengah ATH. Ini FOMO dia. Jadi kalau saat ini 48.000 saya tidak kaget. BTC di 48.000 itu saya tidak kaget. Karena memang setengah dari ATH. Padahal 2019 itu di atas setengah dari ATH. Itu ya. Dari indikator pelangi juga oke sekali. Ini indikator pelangi, ini kita juga pakai indikator pelangi. Nanti indikator pelanginya kan gini, berbedanya kenapa orang akan berpikir sampai Juni sama. Sebetulnya di dalam halving itu bergeser 22 hari sampai 30 hari space-nya. Jadi kalau diperhatikan yang di sini ini kan bukan Maret. Ini apa nih? Apa nih? Yang di sini ini kan April ya. Ini Mei, ini April, ini Maret. Jadi tapi nanti itu pergeseran dari setiap 4 tahunnya itu bergeser 22 hari sampai 30 hari. Jadi yang teman-teman perlu hitung itu adalah kenaikan di riwayat ini kan kenaikan di sini kan Juni ini kalau bawa urutnya Juni ya. Juni 18 Juni sampai terakhirnya. Yang di ini kan kita lagi prosesnya di sini nih. Nih sedang proses di sini nih. Nih lengkuan ini memang ada di sideways-nya. Sama ini di sideways-nya. Cuman beda satu trap. Nanti kalau mbok ambil di 15 ini ya, nanti munculnya nanti masuknya ke itu yang steel clip itu adalah ini masih murah di sini. Itu ringnya di berapa? 38.000 sampai 48.000. Ringnya kenaikan. Itu Mei akhir. Gitu caranya. Ini kalau secara story gitu ya. Terus apakah story-nya dengan yang belakangnya lagi Om? Beda. Kalau yang di sini ini dari atas. Jadi tidak tepat ketika 2013, 2014 itu tidak tepat karena dari atas. Sedangkan yang lebih cocok itu adalah yang dari bawah. Itu adalah 2019. Sama, momentumnya sama, lengkuannya sama, prosesnya sama.
Dan ini kita sudah bahas itu dari bulan November, Desember awal itu sudah kita bahas terus tentang ini kita sebenarnya yang teman-teman yang di room ini yang dari November Desember sebenarnya kita kan memang sudah belinya waktu Desember gitu ya. Desember itu di 15.850 itu kita sudah zero pada momentum itu. Jadi harga kita di bawah sekali. Kita sudah take profit margin terus. Oke, seperti itu ya teman-teman. Sudah cukup ya kayak ini sudah berapa menit toh? Ya, 1 jam ya. Kali saya itu nanti besok pagi ada acara ya. Jadi makanya agak gasi. Yuk tanya apa lagi yuk. Masih 9 menit lagi. 9 menit lagi. Ini ketarik meneh ini. 4 jamnya gimana? Oh 4 jam. Makanya orang pada wedi. 4 jam iki mengko gini ya. Orang pada takut. Makanya ini kalau 4 jam gini kan yang biasa swing trading itu takut. Sharing-sharing aja. Ya, support MKR dianggap berapa om? Oh ya, ini velo tadi ya, ini dari tadi velo ini. Memangnya ada di Binance itu velo ada? Tidak ada velo. Tidak ada di Binance. Iya, itu kan karena apa? DMA ditempel 4 jam kan. Tapi tidak apa-apa. Kalau saya secara pribadi ya gini loh. Apakah saya tuh soalnya bukan tipikal melihat kondisi gitu CL enggak. Saya tuh karakteristik yang maksudnya gini. Saya punya tujuan. Dalam investasi saya sudah punya tujuan. Tujuan saya adalah take profit margin ketika di 32.000. Dia mau koreksi, kan saya sudah take profit margin kemarin. Mau koreksi di 26.400 pun buat saya itu biasa. Karena saya lebih baik mempelajari secara ilmu. Itu jauh lebih penting buat saya. Dan nanti apakah di 26.400 nanti saya akan nambah, nanti saya akan melihat marketnya seperti apa dulu. Tapi saya sangat jarang di MA25 untuk membeli barang. Itu sangat jarang sekali. Saya kalau mau beli biasanya di MA99. Ya, seperti ini. Coba riwayatnya ada enggak? Nah, di riwayatnya ada enggak, saya takut. Ini riwayat pernah ada bullish-nya, ini aman. Gitu ya. Jadi kayak MKR ini pernah ada bullish-nya, oke gitu ya. Terus di pertanyaan gimana? Ini jadi gini loh. Ini wave 1, ini kalau dalam teori wave Elliott. Ini wave 2 dan sebentar lagi akan menuju wave 3. Jadi kenapa time frame 4 jam tidak tak sentuh? Karena kalau saya secara pribadi saya lebih cenderung melihat momentum. Karena time frame yang kita bahas itu ada time frame 1 hari sudah pasti itu adalah time frame yang sifatnya lebih dari 2 bulan. Bacaannya bagaimana gambaran market dalam waktu 2 bulan ke depan. Gitu. Gitu ya. Jadi momentumnya akan kemana? Kemungkinan di 13 ini ya. Ini ada support di 9. Kalau 975-nya lebih lah. Kalau sudah gini nih ya, nge-cross gini, kalau cuman di sini toh aja lebih. Kalau di sini toh aja lu lebih. Biasanya mungkin minimal di sini nih. Di atasnya ini, selesainya di sini atau di sini. Kalau kamu mungkin bisa di atas itu. Itu ya. Targetmu berarti di mana targetmu di 1151 sama 1132. Nah, cuman yang jadi masalahnya saya tidak tahu produk ini kok iso selarang ini sing tuku sopo.
Itu pertanyaan besar sih dalam pikiran saya. Maksudnya itu sehebat apa gitu loh MKR ini. Kok sampai orang pernah mau beli di harga 6.400 dolar. Ya cukup kaget juga saya. Ya dipantau aja lah proyeknya gitu. Kok tolong cek BTC ya, oke. Matic Om ya. Kalau BTC kondisinya BTC itu memang secara time frame 1 hari koreksi. Di time frame 4 jam kan karena ketakutannya kan karena mau cross toh. Kalau ini nanti besok dipertahankan naik ya ceritanya beda kan. Nah, terus kalau koreksi bagaimana melihatnya? Kalau ini pertahanannya untuk BTC itu di 27.200 ada support, di 27.700 ada support, di 26.700 ada support, di 26.400 ada support. Jadi supportnya tebel ini. Paling berat di mana? Kalau ini lihat di EMA 25-nya sudah naik terus ini paling mau nyentuh aja. Moga-moga saya tidak salah ya. Ini kalau nanti mau mendekati dan nutul gini toh ini malah lebih bagus. Narik ke atas. Jadi ya berarti retest saja. Itu momentumnya mungkin yang terjadi kalau ini disentuh berarti targetnya bisa jadi 332 tapi bisa jadi target berikutnya untuk yang akan dituju sekitar nih ya 36 300 atau 400. R baru kelihatan ya, Matic ya. Oke, Matic ya. Itu ya untuk BTC seperti itu. Jadi santai aja, nanti kalau mau serok ya dicicil. Kalau dia nyentuh MA 25-nya dicicil aja. Menunggu untuk pantulan kembali di area 30, malah targetnya bukan 32 bisa jadi 36 kalau dia nyentuh MA 25 gitu ya. Terus untuk Matic, thank you kok ya, sama-sama. Lebih baik dia retest dulu di MA 25 malah bagus sih kalau untuk BTC loh. Matic serok aja Bang Ar kalau mau cicil boleh dicicil Bang Ar untuk Matic, tapi nanti Bang Ar itu targetnya cuma 17 ya, 155 sama 17 ini targetnya untuk Matic. Takutnya karena ini sudah prosesnya sudah naik turun naik, memang karakteristiknya seperti itu. Ya kalau naik nih dia Matic itu karakteristiknya seperti itu teman-teman. Jadi polanya dia seperti itu memang kan. Ngayun. Jadi kalau kondisi saat ini sama enggak sama. Ini kan ngayun dia. Mungkin akan seperti ini. Baru tumbang. Kalau saya tidak salah gambar ya, mungkin gini. Momentumnya kurang lebih seperti ini untuk Matic. Sampai Mei ya, targetnya cuma 155 sama 175 untuk Matic. Jangan berpikir lebih dari itu. Kalau untuk 2023, teman-teman jangan terlalu berharap terlalu lebih dari setengah dari ATH-nya. Sulit. Apalagi sampai ATH kembali, wah. Udah mimpi loh tuan. Ya, itu lebih baik kita mengurangi kefomoan dari target kita karena itu jauh lebih baik. Karena kenyataan yang terjadi itu tuh
tidak sehebat itu untuk tahun 2023 atau 1 tahun sebelum halving itu memang tidak sehebat itu. Jadi kalau ada narasi-narasi yang sedang dibangun di luar sana bahwa 2023 naik udah sampai 2024 diemin aja, kenyataannya tuh tidak seindah itu. Ini yang seringkali saya bahas terus biar teman-teman tidak sangkut. Itu bisa saja saya salah, tapi minimal saya memberikan satu gambaran bahwa riwayat yang terjadi itu seperti ini. Ini kenyataannya seperti ini. Ini 1 tahun sebelum halving ya. Jadi cuman setengah tahun naik, setengah tahun turun, tumbang. Ini kenyataannya seperti ini teman-teman. Ini 2019, momentumnya seperti ini. Dasarnya keluar market gimana? Kalau sudah MA25, MA99-nya belok atau gunung Fuji-nya belok. Ini sudah berarti tidak sampai pertahankan, dia akan tumbang. Target down berarti di 18. Ke depan target down di 18. Target down. Tapi itu Mei, awal Juni itu nanti teman-teman waspada aja. Kalau Mei akhir itu aku masih belum, itu mungkin bisa jadi di awal Juni. Dan nanti teman-teman ini kan biasanya pada ini narasi yang dibangun sudah Maret ya, Maret 2024. Bukan Maret menurut saya, Februari. Kenapa Februari? Karena teman-teman harus mengurangi dari pergeseran waktu halving. Waktu halving itu setiap 4 tahun itu mengalami yang namanya pergeseran 22 hari sampai 1 bulan. Dan itu harus juga dihitung. Tandanya apa? Ini tandanya seperti ini. Tandanya itu toyib teman-teman. Besok di tahun 2024 di Februari, teman-teman nanti cari tandanya ini. 1 benang, 2 benang, 3 benang, baloknya meloncat. Di titik terbawahnya serok buy. Dan ini adalah momentum di mana melepas ETF downmu. Nanti, ini momentumnya itu. Nanti momentumnya seperti apa Om? Kalau di bawah ini mungkin teman-teman akan cuman bisa lihatnya datar. Ini kelihatan datar aja kan. Belok-beloknya datar toh. Sampai nanti prosesnya melengkung kembali. Karena ini kan kenaikan tidak banyak. Jadi mungkin tidak akan cukup signifikan untuk lengkuannya. Tapi ini ya terasa. Kalau dari atas ya terasa. Nah bayangin aja ini berapa nih? Dulu 14 ribuan ya, diturunin jadi tinggal 4.000 loh. Jadi kenyataan yang terjadi jangan sampai, saya berharap gini ya teman-teman, jangan sampai narasi-narasi bahwa 2023 ini adalah sudah naik layak dibeli, ya kan? Ini akhirnya kenyataan yang terjadi itu pahit ketika posisi Mei orang tidak tahu secara keilmuan. Itu yang terjadi itu penurunan di sini dari umpamanya ini orang THR-an ini, besok kan THR-an, beli ini sudah fasenya di sini. Ini sudah dipucuk enggak? Dia mungkin sudah simpen 1 bulan, wah naik ini. Terus diemin aja lah sampai 2024. Tapi kenyataannya tumbang di sini. Kira-kira itu enggak? Ini sangkutnya akan terjadi sama seperti 2000. Tanpa ilmu seperti ini. Bisa terjadi sangkut seperti 2021. Bisa. Ya ini yang saya sering kenapa sering saya ulang terus ya, minimal ingatan teman-teman ini menjadi satu pondasi di mana besok kalau terjadi ini yang terjadi betul-betul terjadi, teman-teman sudah siap secara eksekusi. Saya berharap tidak ada yang sangkut lagi. Mulai melihat market dengan MA99-nya kalau sudah seperti ini jangan dilawan. Ya. Itu pesan saya seperti itu. Karena
kondisinya itu tidak mudah. Ini 14.000 sampai 4.000 ini ya. Dulu itu koreksinya itu sudah mencapai berapa? 70% penurunan. Penurunan 70% lagi, jangan dipikir tidak. Jadi nanti ini teman-teman kan contoh nih, Om, besok ini naik nih Om. Umpamanya sampai kejadian di 48.000. Penurunan sampai areanya sekitar 65 sampai 70% lagi. Berarti kan ini tinggal cuman 18.000 atau kalau ya sekitar segitu ya, 30% itu kan kalau dia naiknya 50 gitu ya, itu jadi kurang lebih kan 15. Ya mungkin di atasnya lah, 65% lah ya. Sekitar. Itu jadi enggak 18 jadi. Nanti di resist ini loh, yang dulu pernah terjadi resistnya di sini. Ini terulang kembali. Itu ya. Yang mau join Telegram itu inbox sama Bang Ar gitu ya. Seperti itu teman-teman. Sudah 1 jam ya. Oke. Ya, sharingnya seperti itu dulu, enggak usah takut. Apa dengan market saat ini sangat wajar karena weekend sama besok kan hari libur. Besok hari libur, besoknya weekend. Jadi market cenderung sideways dan kurang lebih cuman di situ-situ aja. Kalau yang ada koreksi bisa diambil. Itu ya. Oke, terima kasih buat semuanya, buat Pak Edi, buat Bang Calvin, buat Bang Ar, buat Maria, buat Bunda Ira, buat Bang Dwi ya, juga Bang Calvin 100%, dan semua teman-teman yang tidak bisa saya sebutkan satu-satu. Terima kasih, selamat malam, take profit selalu. Oh ya Bang Dimas ya. Indonesia suka ilmu, take profit selalu. God bless you all.